Maka disitulah kalam suci. Asyhadu asyhadu tanah suci, raga asalnya tanah, jiwa asalnya suci. Tanah suci asal jiwa raga manusia, jiwa di raga suci di tanah suci, tanah suci rumah Gusti Allah, makomnya Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bismillah, mimitina nyuhun pangestu ku Gusti Nu Maha Suci. Salawat sareng salam ke Kanjeng Nabi Agung terpuji Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salam sejahtera kepada Nabi dan Rasul terpuji dina tatar Sunda Nusantara. Sampurasun kepada wali suci leluhur karuhun paku bumi nu ngajaga rahayu tina tatar Sunda. Dewa alus wir kumpi alam sing kuring ngaturkeun rasa bakti mulihkan ageman budi luhur tasawuf jati Sunda siloka Sunda buhun Sunda wiwitan ulih kejati mulang ka asal suluk sukma sejati sukma sancaang. Mugi berkah turun tu aya pegat ngiring rahayu kehirupan kesekumna saudara satu udara tina tatar Sunda. Salam rahayu ke saudara satu udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini Mistiki Santang ingin membagikan tentang apa itu yang dimaksud dengan tanah suci dalam ajaran tasawuf jati Sunda siloka Sunda buhun Sunda wiwitan, mengenai tentang sukma sejati berasal dari tanah suci. Maksudnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menciptakan Bani Adam atau Nabi Adam, diawali penciptaannya dari unsur tanah, bahkan tanahnya pun di surga dalam siloka Sunda buhun di bumi suci alam Padang. Artinya ketika keadaan bumi itu disinari oleh cahaya ilahi, bukan cahaya matahari, sebagaimana Allah memberikan isyarat, gambaran, metafora di dalam Al-Quran. Allah cahaya langit dan bumi, Allah cahaya di atas cahaya. Dengan cahayanya Allah jadikan rumah-rumah untuk menyebut asma-Nya, untuk memuliakan nama-Nya, dan di dalamnya senantiasa bertasbih di kala pagi dan petang. Di antara rumahnya itu ialah jasad Nabi Adam yang dibentuk dari unsur tanah. Ketika unsur tanah menerima tiupan ruh dari ilahi, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ruh menetap pada unsur tanah bersinar terang. Maka dalam suluk sukma siloka Sunda buhun disebut sukma sancaang, sinar terang. Ketika ini Nabi Adam alaihissalam belum hidup secara biologis, karena di dalam ayat Al-Quran pun dijelaskan segala yang hidup itu berawal dari air. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam diawali penciptaannya dari unsur tanah. Ketika itu unsur tanah masih murni, belum bercampur dengan unsur air, angin, dan api. Maka ketika itulah ruh menetap pada unsur tanah, atau unsur tanah bersenyawa dengan ruh, memancarkan cahaya sinar terang. Ketika itu para malaikat diperintahkan untuk bersujud. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada pancaran ilahi, pancaran Tuhan, yang dengan pancaran itu menjadi penghubung antara makhluk dan khalik, atau yang dikenal dengan khuluk. Pancaran sukma sejati itulah yang mungkin dikenal dengan jiwa murni, guru sejati, sukma sejati. Oleh karena itu, di dalam kearifan Nusantara, Semar sukma sejati atau Ismaya jati ada terlebih dahulu sebelum Nabi Adam. Maksudnya sebelum kesadaran Bani Adam sebagai insan. Lalu kapan Nabi Adam dikatakan insan? Yaitu ketika Allah
Allah menyempurnakan kejadiannya dari unsur tanah bersenyawa dengan unsur air, kemudian memantulkan cahaya kesadaran disebut sukma caang. Sukma caang ini pantulan daripada sukma sejati. Sukma sejati itu yang disebut sir Ahmad, getaran suci yang senantiasa bertasbih terus menerus. Dari getaran suci itulah memantulkan cahaya kesadaran Nur Muhammad, kesadaran yang terpuji, yang mana ketika itu Nabi Adam alaihissalam diciptakan di surga. Kemudian ketika itu terbangun kesadarannya, diajarkan oleh para malaikat tentang kalam kalimat pujian. Agar lebih mudah dipahaminya, ketika ini Nabi Adam sebagai makhluk yang diberikan akal, kesadaran tauhid. Dengan kata lain, Nabi Adam alaihissalam dibekali akal dan hawa nafsu, akan tetapi akalnya terdahulu diciptakan. Analogi kesatuan unsur tanah dengan unsur air, ibarat air di permukaan tanah yang jernih bisa menerima pantulan cahaya matahari dari atas langit. Begitu pula unsur air di dalam diri kita bersenyawa dengan unsur tanah, memantulkan cahaya kesadaran yang terpuji. Disebut sukma caang atau nafs mutmainnah. Kemudian nanti unsur angin bersenyawa dengan unsur air, maka lahirlah sukma remeng, nafs lawamah. Kenapa dikatakan sukma remeng? Karena unsur angin dan unsur air ketika bersenyawa, air yang awalnya jernih memantulkan cahaya, ibarat menjadi ombak, cahayanya menjadi pudar. Makanya disebut sukma remeng. Dan kemudian unsur api bersenyawa dengan unsur angin, yang melahirkan nafs amarah dan yang dikatakan sebagai sukma gelap. Jadi itulah Quran mengatakan bahwa manusia diciptakan dari diri yang satu, nafs wahidah, maka baginya ada tempat menetap dan tempat simpanan. Menetapnya pada unsur tanah sebagai sukma sejati, sebagai nafs wahidah, kemudian tersimpan pada unsur air di sulbi Adam sebagai kesaksian setiap jiwa Bani Adam. Nantinya dari sulbi Adam itulah menjadi benih setiap keturunan anak Adam yang nanti dibentuk jadi janin dalam rahim, tempat menetapnya tiupan ruh dari Allah sebagai jati diri keturunan anak Bani Adam. Maka nanti kita sambung dengan wangsit mulai ke jati mulang ke asal, digodok di gunung suci, diceruban di gunung jati, disanggap mapraji sakti di gunung Sanggapwana. Asal suci kudu suci, nu suci kudu sakti, suci sakti mulai ke jati mulang ke asal. Nanti di alam rahim itu digodok dari air mani menjadi segumpal darah. Inilah yang namanya Iqra. Bacalah atas nama Tuhanmu yang menciptakan dari segumpal darah, yaitu di alam rahim. Jadi kemuliaan Bani Adam dikatakan asal penciptaannya yaitu dari unsur tanah yang murni, tanah yang suci, sehingga bisa bersenyawa dengan unsur ruh. Maka disitulah kalam suci, asyadu asyadatan suci, raga asalnya tanah, jiwa asalnya suci. Tanah suci asal jiwa raga manusia, jiwa di raga suci di tanah suci. Tanah suci rumah Gusti Allah, makomnya Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka di makom hakikatnya ruh kita itu adalah utusan Allah yang diutus untuk apa? Untuk memuliakan asma-Nya, untuk bertasbih di kala pagi dan petang. Jadi yang dinamakan tanah suci rumah Gusti Allah, makamnya
Rasulullah, yaitu makom tempat rasa memuji Allah yang ahad, yang dikenal dalam kalangan tasawuf sebagai Syir Ahmad yang memuji sang ahad. Itulah hakikat utusan yang sejati, yaitu sukma sejati. Sampai di sini Mistik Kesantang akhiri. Salam Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.